Jadi kita ubah mindset nang rezeki itu. Nah, karena mindset rezeki itu adalah uang, maka akhirnya yang kedua, jadi yang penting adalah banyaknya. Mereka mengejar untuk ya mendapatkan peluang-peluang dapat uang banyak ini. Jadi komersialisasi jabatan, kolusi, ya korupsi dan seterusnya ini. Nah, karena salah tadi memahami yang pertama tadi. Nah, akhirnya justru mereka kejebak begitu ya, kehidupan yang tidak berkah itu. Nah, ini seperti yang pernah diriset oleh David Hawkins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu kurikulum VT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silakan klik di tanda panah di sebelah kanan bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Teman sekalian, kita sudah masuk pada spiritual NLP yang kelima. Kali ini kita akan mengambil topik mencuci otak calon koruptor. Tapi sebelumnya silakan Anda subscribe dulu bagi yang belum, supaya nanti kalau ada topik-topik yang lebih menarik Anda akan dapat pemberitahuan dari saya. Oke teman sekalian, beberapa waktu yang lalu seorang Menko ya, Menteri Koordinator yang beliau profesor sekaligus seorang ahli agama begitu ya, mengatakan bahwa korupsi di Indonesia ini sudah masuk ke stadium 3. Jadi sudah meliputi korupsi itu sudah dilakukan oleh para eksekutif ya, para pejabat eksekutif, para pejabat legislatif dan juga yudikatif ini. Bapak teman sekalian, kita lihat juga di pemberitaan ya, di media-media cetak, media elektronik, media sosial, itu bahkan anak-anak kiai besar ya, gus-gus itu juga terindikasi korupsi. Bahkan ada yang sudah pernah ada yang masuk penjara. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya begitu parahnya korupsi di negeri ini. Jadi kalau sudah para gus saja yang lulusan pesantren itu sudah terpapar korupsi, lalu bagaimana dengan orang-orang seperti kita gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa berarti pendidikan agama itu sudah tidak efektif menangkal korupsi. Terus bagaimana jalan keluarnya? Nah, sebenarnya bukan agamanya yang salah ya. Jadi Anda jangan salah mengerti. Jadi bukan agama yang salah, tapi cara pandang atau world view orang-orang tentang agama. Jadi itu yang salah di situ, salah cara pandangnya dan juga mindsetnya salah ya, mindset dalam memahami agama salah sehingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga salah. Nah ini yang mau kita bahas di sini dalam spiritual NLP ini, bagaimana kita menjadikan agama ini bisa implementatif untuk menangkal korupsi, bahkan bisa mencuci otak para koruptor ya, terutama ini kalau sudah terlanjur korupsi ya sudah, mereka diadili aja, dipenjarakan, dimiskinkan dan seterusnya ya. Tapi ini calon-calon ya, ini calon-calon pejabat eksekutif legislatif ini ya, yang ini mau pemilu ini yang perlu mereka segera kita tangani ya, mereka kita cuci otaknya. Sangat disayangkan. Jadi pemilu ini memakan anggaran puluhan triliun ya, uang rakyat itu. Kalau cuma hanya melahirkan calon-calon koruptor baru, ini sangat disayangkan. Atau kalau bukan orang yang korup, juga sistemnya. Jadi akan melahirkan sistem pemerintahan yang sama-sama juga, yang koruptif, kolutif, dan nepotisme ya. Nah ini teman sekalian, maka di sini saya ajukan 3 ya. Ada 3 cara mencuci otak. Yang pertama adalah membangun kecerdasan spiritual. Ya, jadi
fungsi kecerdasan spiritual adalah sebagai pengontrol perilaku. Ya, pengontrol perilaku. Nanti kita bahas secara neurosemantik. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah memperkuat spiritual neurosemantik. Nah, ini nanti Anda kalau ingin tahu seperti apa detailnya ya spiritual neurosemantik ini, silahkan Anda buka spiritual NLP 3 dan spiritual NLP 4. Sudah saya bahas secara detail ya, seperti apakah itu spiritual neurosemantik. Di sini akan saya ulang saja secara garis besar ya dengan menggunakan anatomi SDM ini. Nah, ini seperti yang kita bahas juga di dalam spiritual NLP 3 dan 4 ya di situ. Maka ini maaf, ini adalah gambaran otak manusia ya. Maka di dalam pikiran kita ini sebenarnya ada pertarungan batin gitu ya. Kenapa jadi perang batin? Karena memang ya Allah sendiri dalam Al-Qur'an, dalam surah As-Sam sudah mengatakan bahwa memang manusia ini diberi inspirasi dua. Jadi inspirasi untuk berbuat ilmu nafs ya, yang sifatnya basar, karena basar itu kehewanan seperti itu ya. Memang di situ diakui ya, supaya manusia ini punya ambisi, punya keinginan ya, punya nafsu ya, ingin berketurunan dan seterusnya. Bahwa kalau tidak punya sifat basar ini, kita tidak punya keturunan ya, kita tidak mau bekerja, mengumpulkan uang ya, berjuang dan sebagainya ya. Tapi tidak hanya diberikan basar saja, tapi manusia juga diberikan sifat-sifat insani atau insan. Nah, ini dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, namanya part. Kalau dalam spiritual NLP hanya ada dua part dalam diri manusia itu, yaitu part basar dan part insan. Nah, disitulah maka terjadi pertarungan batin. Ya, jadi nanti pembahasan spiritual NLP atau spiritual neurosemantik itu tadi bagaimana kita memenangkan pertarungan batin itu. Nah, ini tidak akan saya ulang, silahkan sekali lagi Anda simak di spiritual NLP 3 dan spiritual NLP 4. Kemudian yang kedua, cuci otak yang kedua adalah kita perlu mengubah ya mindset tentang rezeki ini ya. Mindset tentang rezeki untuk para calon-calon pemimpin dan calon-calon pejabat ini ya. Ini sekarang ada kesalahan fatal ya dalam memahami rezeki. Jadi banyak yang beranggapan bahwa rezeki itu identik dengan uang. Ya, padahal tidak sesempit itu ya. Rezeki itu tidak hanya uang, tapi kita diberi kecerdasan itu juga rezeki ya. Kemudian diberi anak soleh, kita diberi kesehatan, bisa selamat terus ya, pergi kemana-mana, tidak kena kecelakaan, tidak kena musibah, itu rezeki. Hidup bahagia, hidup tentram itu semuanya adalah rezeki. Nah, ini banyak yang tidak paham, banyak yang orang menganggap ya dalam mindsetnya itu menganggap bahwa kalau dapat uang banyak itu adalah rezeki ya. Wah ini dapat rezeki, nomplok gitu. Nah, ini cucuk yang kedua adalah jadi kita ubah mindset tentang rezeki itu. Nah, karena mindset rezeki itu adalah uang, maka akhirnya yang kedua, jadi yang penting adalah banyaknya. Mereka mengejar untuk ya mendapatkan peluang-peluang dapat uang banyak ini. Jadi komersialisasi jabatan, kolusi, ya korupsi dan seterusnya ini. Ya, karena salah tadi memahami yang pertama tadi. Nah, akhirnya justru mereka kejebak begitu ya, kehidupan yang tidak berkah itu. Nah, ini seperti yang pernah diriset oleh David Hawkins. Nah, ini ada sebuah riset yang luar biasa. Jadi Mr. Hawkins ini, beliau sudah 20 tahun meneliti tentang emosi negatif maupun positif manusia dan hubungannya dengan energinya. Di situ dijelaskan ya. Jadi untuk bisa hidup normal, manusia itu membutuhkan energi kira-kira antara 10 pangkat 190 lah, kira-kira seperti itu. Jadi 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 3 1000 ya. Nah, ini untuk bisa hidup normal, seseorang ini berdasarkan riset membutuhkan energi 10 pangkat 190. Nah, kalau orang energinya di bawah itu namanya dia tekor, yang disebut sebagai energi negatif. Nah, seperti itu yang di bawah itu. Ya, energi force, energinya dia menekan hidupnya, tidak bahagia. Ya. Contohnya adalah
Ini orang keinginan menggebu-gebu tadi, pengen kaya raya, pengen banyak harta, ya seperti itu. Orang berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu ada energi negatif. Orang yang sombong, bangga diri, ya itu semua energi negatif karena di bawah 190. Nah sebaliknya, energi-energi positif itu contohnya adalah di situ berani. Ya berani energinya 10 pangkat 200 itu sudah bagus ya. Kemudian kemauan yang kuat ya, optimistik itu ya, itu bagus ya. Kemudian yang penting lagi adalah ini, cinta. Ya, cinta tanah air ya, cinta seorang ibu yang mengasuhan ya, dalam mengasuh anaknya, seorang guru yang mencintai siswanya. Sehingga mereka mau berjuang ya untuk memandaikan mereka ini adalah mereka memiliki energi-energi yang luar biasa ya, sudah energinya sudah 10 pangkat 500. Nah, kemudian di atasnya lagi masih ada sukacita atau passion. Ya, passion itu energinya lebih tinggi yaitu 10 pangkat 540. Jadi orang yang cinta pada pekerjaannya. Jadi kalau Anda memegang pekerjaan apapun, jabatan apapun, Anda kerjakan bukan karena motivasi uang, itu energi Anda tinggi sekali. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, orang yang berbisnis ya dengan passion yang tinggi itu dia malah rezekinya lebih mudah didapat. Itu kebanyakan begitu. Ya. Kemudian ada lebih tinggi lagi, itu yang paling atas ya itu adalah energi pencerahan atau enlightenment atau energi ikhlas. Nah ini orang-orang yang charity ya, filantropi ya. Ini banyak kan kisah-kisah hebat ya, orang kaya raya di seluruh dunia itu. Seperti misalnya Mark Zuckerberg seperti itu ya. Itu adalah orang yang sangat charity sekali, sangat dermawan sekali. Jadi berbeda dengan kita, ya kita yang serakah tapi kemudian kita bakhil, ya justru kita nggak bisa kaya tapi malah banyak hutang atau tadi ketangkap KPK tadi. Tapi justru orang yang bersih hidupnya, dia punya kekayaan kemudian dia lebih banyak berikan sedekah itu malah dia lebih kaya. Nah ini karena apa? Karena energinya tinggi, dia energinya 10 pangkat 700 hingga 1000. Nah ini mindset ini yang harus diubah ini ya. Jadi yang kedua, cara cuci otak yang kedua adalah kita ubah mindset mereka tentang rezeki. Ya, rezeki itu adalah berkahnya. Rezeki itu adalah didapat dari cara-cara yang bersih ya, yang sumbernya yang bersih gitu. Nah itulah energi yang nanti justru akan menampilkan kekayaan yang sesungguhnya. Tetapi energi negatif itu juga nanti menghasilkan negatif juga. Jadi uang yang haram, uang yang dijatuhkan dari yang cara tidak benar, dia akan menghasilkan energi negatif. Ya akibatnya tadi dia tidak berpikir jernih lagi, mendorong lagi untuk perbuatan yang korupsi yang berikutnya terus menerus. Dan kalau itu diberikan pada anak-anak juga, akhirnya anak-anaknya juga, anak-anak koruptor ini juga ya mereka kehidupan mereka juga, siklus mereka juga tidak baik ya, karena energinya negatif. Nah ini teman sekalian, ini adalah cuci otak yang kedua. Nah sekarang cuci otak yang ketiga adalah masyarakat yang cuci otak ya. Jadi kita ini ikut salah sebenarnya. Di mana salahnya? Nah ini salahnya. Jadi kita harus mengubah persepsi terhadap para pejabat itu ya, terhadap orang-orang kaya itu. Karena selama ini kecenderungan kita ya, masyarakat itu menghormati seseorang, memuliakan seseorang ini dari persepsi materi ya. Kita ini materi. Kan begitu, ngelihat orang dari wow, pakaiannya keren ya. Semua yang dipakainya semua produk bikinan luar negeri semua. Harganya ratusan juta seperti itu ya. Karena ada kemarin seorang kaya itu ketika dia bepergian ke pesta gitu, itu yang dari tubuhnya itu 1 miliar gitu ya. Nah seperti itu, kita menghargai orang karena kekayaannya, karena materinya. Nah akhirnya mereka orang-orang yang sekarang bekerja menjadi pejabat juga akhirnya mereka ingin dihormati ya. Nah mereka berupaya untuk cari materi sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dalam memilih, nah ini kita sebentar lagi pemilu. Memilih juga kita ini akan melihat kandidat baik itu legislatif ataupun calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu
yang dilihat bukan visi misinya, bukan karakternya, tapi yang dilihat adalah berapa banyak mereka ngasih uang pada kita, ngasih bantuan pada lembaga kita dan seterusnya. Nah ini juga salah nih, masyarakat ini sendiri yang ikut bersalah ya. Kenapa untuk apa namanya membangun bangsa kok membayar ya? Ini tidak masuk akal ya, tidak masuk akal ya. Kalau memang Anda mau membangun masyarakat, membangun bangsa, ya Anda harus ikhlas ya, tidak boleh membayar menyogok masyarakat itu sudah salah dulu ya. Karena kenapa? Karena masyarakatnya yang menuntut. Nah ini, jadi di masyarakat juga harus dicuci otaknya. Jadi mereka harus mengubah persepsi tadi terhadap calon-calon kita. Ya kita pilih calon yang memang jujur, bersih, berkarakter dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang agak lebih jujur sedikit, ini agak lebih jujur sedikit ya. Tidak murni politik ya, tetapi juga mereka menuntut misalnya legislatif ini hal yang nggak masuk akal. Misalnya untuk legislatif ini janji bikin jembatan, janji bikin jalan, ya atau bangun apa dan seterusnya. Lah mereka ini kan bukan pengguna anggaran, mereka ini kan hanya menyusun anggaran dan mengawasi. Pengguna anggaran itu ya kalau calon bupati, calon wali kota, calon gubernur boleh Anda menuntut untuk bikin infrastruktur, tapi kalau calon legislatif Anda tidak bisa ya. Dan calon legislatif pun juga tidak fair kalau dia menjanjikan untuk membangun infrastruktur ya, karena mereka bukan pelaksana anggaran. Nah ini juga kesalahan yang ketiga yang masyarakat sendiri ya yang perlu dicuci otaknya. Baik teman sekalian, semoga ada manfaatnya ini untuk menyongsong pemilu ini supaya kita ubah mindset kita dan kita membangun bangsa betul-betul dengan cara yang jujur ya, dengan cara yang sportif dan kemudian bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jujur, bersih, ya, amanah dan berkarakter sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang besar. Baik, sampai ketemu lagi pada spiritual NLP yang ke-6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.